Halo sahabat channel Nona Helen, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing satu topik yang cukup menarik untuk kita ketahui nih. Pertanyaannya kurang lebih begini. Bolehkah orang Kristen percaya pada astrologi, horoskop, ramalan, atau kartu tarot? Paus Fransiskus pernah berkata kepada peziarah yang hadir dalam acara jajak pendapat di Vatikan bahwa ramalan dengan kartu tarot adalah bentuk penyembahan berhala. Paus Fransiskus mengangkat topik ini dan dia mengajukan pertanyaan. Berapa banyak dari Anda yang pergi percaya dengan kartu tarot atau kartu ramalan, bahkan sampai berdoa dengannya untuk tahu soal masa depan Anda? Berapa banyak dari Anda pernah mendapat ramalan untuk melihat hari esok Anda, masa depan Anda, malah bukan berdoa kepada Tuhan? Nah, saudaraku, pernyataan dan pertanyaan dari Paus Fransiskus ini patut untuk kita renungkan bersama. Terlepas dari Anda seorang Protestan atau Katolik, itu tidak masalah. Sekalipun ramalan-ramalan tersebut bisa saja terjadi, namun tetap saja Alkitab katakan tidak. Jangan dengarkan, itu salah. Mengapa kamu mempercayai ramalan? Ketika kamu memiliki Tuhan yang merencanakan masa depanmu sesuai kehendak ketetapannya. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita dan melihat berapa ayat Alkitab terkait hal ini. Imamat 19 ayat 26. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal atau penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, dari ayat-ayat tadi sudah jelas bahwa itu adalah kekejian di mata Tuhan. Jadi, sudah seharusnya kita sebagai orang yang beriman, taat kepada penebus kita Yesus Kristus, haruslah tunduk, taat, menerima dan menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya yang merupakan suatu kekejian baginya. Saudaraku, daripada waktu kita dipakai beberapa menit atau bahkan berjam-jam kita habiskan untuk membaca horoskop, ramalan bintang, ataupun membaca kartu tarot yang jelas-jelas dibenci Tuhan, sebenarnya kita bisa gunakan waktu tersebut untuk berdoa, baca Alkitab, dan berbincang-bincang dengan Tuhan yang menciptakan kita dan memelihara kita, melindungi kita setiap hari. Saudaraku, kita bisa belajar dari Daniel. Di dalam kitab Daniel pasal 2, Daniel tidak mencari pertolongan kepada para peramal, tidak juga mencari pertolongan kepada bintang-bintang. Namun Daniel datang kepada pribadi yang menciptakan bintang-bintang dan menciptakan dirinya sendiri yang dia dan teman-temannya sembah. Oleh karena sikap Daniel yang mencari Tuhan dan meminta pertolongan Sang Pencipta, maka Tuhan membimbing Daniel dan akhirnya Daniel dapat mengetahui apa yang akan terjadi seperti yang tercatat dalam Daniel 2 ayat 27 sampai 28. Rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum,
Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Jadi saudaraku, jangan tukar Tuhan yang memiliki hubungan secara pribadi dengan kita, untuk panduan kita, untuk hidup kita dengan sesuatu yang palsu seperti zodiak dan ramalan. Memang sih kita sekarang hidup di tengah dunia yang haus akan rasa ingin tahu, akan masa depan yang tinggi. Tapi sikap inilah yang justru membuat kita mudah terjebak dalam berbagai bentuk penyembahan berhala yang mendukakan Tuhan. Tuhan sama sekali gak suka diduakan, apalagi diduakan dengan kartu tarot, ramalan-ramalan zodiak, uang, hartamu, pekerjaanmu, atau keegoisan yang membuat hanya berpikir tentang dirimu sendiri. Ingat ini saudaraku, setiap langkah hidup kita Tuhan yang atur. Jangan sampai kita terjebak dalam tipuan iblis yang memanipulasi pikiran dan hati kita dengan ramalan-ramalan zodiak, kartu tarot, dan sebagainya. Yang kita sangka itu benar, malah akhirnya kita terjebak sugesti dan terjebak yang malah akhirnya kita tidak berjalan di dalam rancangan Tuhan yang indah. Ingat, iblis itu licik. Dia ingin menghancurkan segala yang baik dalam hidup kita yang sudah Tuhan rancangkan dengan cara menipu kita. Nah, saudaraku, sekarang Anda dan saya sudah tahu kebenaran firman isi hati Tuhan kan? Jika kita beneran cinta Tuhan Yesus, maka pastinya kita akan menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya yang merupakan kekejian baginya. Jika masih melakukan hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan, maka sudah pasti kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Pencipta penebus kita. Apa yang akan kita lakukan setelah mendengar kebenaran ini? Jawabannya akan terlihat dari sikap kita seterusnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.